Saya telah melihat saudaraku, dan dulu sekian persen juga merasakan, melihat, menyaksikan sendiri, membuktikan, dan saya juga merasakan sebagian. Banyak hamba Tuhan atau pendeta yang merasa berhak untuk dicukupi, dipenuhi kebutuhannya. Tadi saya katakan saya juga merasa sebagian begitu. Bersyukur kita sadar bahwa melayani itu menjadi korban, bukan makan korban. Melayani itu memberi hidup, bukan mencari hidup. Melayani itu dihisap, bukan menghisap. Melayani itu menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Tetapi ini tidak akan pernah terwujud di dalam hidup seseorang kalau tidak memiliki irama memberi sejak muda. Tidak akan dimiliki seorang hamba Tuhan kalau tidak membiasakan diri menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Tidak membiasakan diri dihisap, tetapi biasanya menghisap. Dan pada kodratnya manusia itu lebih mau menghisap, memperdaya daripada diperdaya. Pada umumnya kodrat manusia itu lebih mau memanfaatkan daripada dimanfaatkan dan berguna. Apalagi orang-orang muda yang belum dilatih. Sejak lahir telah mewarisi kodrat itu, saudara. Ya, mewarisi kodrat itu. Jadi kalau tidak dilatih, sementara dia menjadi seorang mahasiswa sekolah tinggi teologi, kodrat itu tidak hilang, saudara. Lulus S1, bergelar sarjana teologi, lalu meneruskan bergelar magister, mendapat kesempatan bergelar doktor. Dia merasa berhak untuk menerima. Dia merasa berhak untuk dicukupi. Apalagi kalau sudah memiliki satu tugas. Padahal tugas itu diberikan juga sebenarnya bukan karena gereja membutuhkan atau bapak rohani atau pembina rohani membutuhkan. Tetapi melatih dia untuk bisa melayani. Tapi orang-orang ini merasa dirinya dipekerjakan lalu nanti suatu hari berhak menuntut upah. Kalau upah yang dia terima tidak sesuai keinginannya, dia memberontak. Hal seperti ini benar-benar terjadi di dalam gereja. Saya sudah benar-benar membuktikan itu, saudara. Saya kira saya juga akan berbuat hal yang sama jika Tuhan tidak berbelas kasihan kepada saya lalu memimpin saya untuk menyadari bagaimana seharusnya menjadi hamba Tuhan itu. Saudara, camkan hal ini. Orang-orang yang bukan siapa-siapa mendapat beasiswa,
lalu dibesarkan oleh seorang pendeta atau seorang mentor, bapak rohani, dia tidak berguna sebenarnya kalau tidak diberi tugas. Diberi tugas pun bukan karena dibutuhkan, karena mau dilatih. Tetapi setelah bisa berdiri tegak dengan kakinya, sudah mulai sejajar dengan gembalanya atau pembina rohaninya. Ia tidak lagi menjadi seorang yang bisa diajak bersama-sama menangis dan menderita. Karena pada dasarnya dari dulu dia tidak memiliki irama memberi. Yang penting dia punya keluarga, dia punya anak-anak, dia punya kendaraan, dia melayani. Dia menolong orang juga. Orang-orang yang bisa dia tolong di sekitarnya dalam batas-batas tertentu. Ini masih baik, ada orang yang memang pelayanan hanya karena mau memiliki hidup. Bagaimana menikah, punya anak, membesarkan anak, dan gereja memfasilitasi. Kalau bukan gereja yang memfasilitasi, dia menuntut sinode. Dia merasa sinode mempekerjakan dia. Dia pikir sinode takut kalau dia keluar dari sinode itu. Nah, dia bisa menteror dan menyandera sinode. Apalagi kalau sinode memiliki pimpinan-pimpinan yang murah hati. Dijadikannya lah ATM. Hari ini bangun pastori, besok mengajukan permohonan membeli tanah samping gereja, besok lagi memiliki proyek apa gitu saudara. Dan itu pemandangan yang sudah saya lihat sejak muda, bukan sekarang. Sampai hari ini. Kamu jangan jadi orang produk semacam ini. Katakan amin. Ya, yang di Kupang dan yang Medan, katakan semua di sini amin. Katakan amin. Jangan kamu jadi produk seperti ini. Nanti orang-orang seperti ini akan sampai pada titik yang dia tidak akan bertumbuh, cuman sampai di situ saja. Ia tidak bisa diajak terbang tinggi oleh Tuhan, tidak biasa diajak melakukan perjuangan dan perjalanan jauh yang menjangkau banyak jiwa. Dia punya kingdom sendiri. Kalau sekarang ada media sosial, dia punya kerajaan di media sosial seluas-luasnya, tapi sebenarnya untuk dirinya. Dia nggak mikir nasib orang. Kalau di GSKI yang mikir nasib kamu emangnya banyak. Mahasiswa ini makan nggak hari ini? Kelangsungan STT itu gimana? Pernah nggak mereka mikir? Tidak banyak. Nggak mikir. Nggak mikir juga kalau bakal ambruk nih. Kalau saya lawan ini pimpinannya ambruk. Dia nggak mikir. Sebegitu tega dan kejam saudara. Saya bukan mau dibela lalu dibelas kasihani. Mana saya takut sih. Udah setua ini mana saya takut. Kita sudah bergantung kepada Elohim Yahweh. Dan kita bertaruh apakah Elohim Yahweh yang kita sembah akan membela kita atau tidak. Ini pertaruhan. Yang kita ajarkan ini benar atau tidak, ini pertaruhan. Kembali kepada irama tadi, ya, irama memberi. Satu hal yang kamu semua harus pikir. Pernahkah kalian bertemu orang yang suka memberi jadi miskin? Cari. Pernahkah kalian ketemu, kalau sekarang yang muda belum tentu, belum punya banyak pengalaman bapak-bapak yang berumur. Pernahkah dijumpai
Orang yang murah hati, suka memberi, memperhatikan nasib orang jadi miskin. Cari, pernahkah Anda ketemu itu? Cari. Firman Tuhan katakan ya, orang yang berbelas kasihan diingat Tuhan ketika pada masa celaka. Saya masih melihat orang-orang di sekitar saya juga. Yang kelihatannya baik-baik tapi kamu tidak memikirkan orang lain. Kamu memikirkan dirimu sendiri. Saya sudah patah dan saya hanya mengatakan tunggu pengadilan Tuhan. Tidak marah lalu bukan menyumpahi orang. Tentu sedih saudara, sedih. Kita harus bertanya ke diri sendiri, apa sih sumbang baktiku kepada gereja? Apa sumbang baktiku untuk STT, Ekumene? Apa sumbang baktiku untuk Pak Eras yang membesarkan aku? Saya tidak perlu dibalas jasai, enggak perlu. Saya hari ini lebih dari cukup. Tadi saya agak marah, maka saya bolak-balik telepon ke belakang. Pak Alvin kasih tahu saya, Pak, sudah ada sekian banyak Google Chrome atau laptop, ya, harganya sekian, tentu ratusan juta. Tidak marah sekali, cuman saya agak sedikit kurang happy aja. Lalu telepon, tolong dibayarkan uang ini. Lalu jawabannya nanti Senin Pak, sekarang lagi belum uang, gereja belum ada uang. Saya marah. Agak marah tapi saya tidak tunjukkan marah saya. Saya tidak mungkin menyuruh membeli barang dalam kondisi gereja juga pas-pasan. Itu uangku. Yang dipakai itu uangku, bukan uang gereja. Karena saya menaruh cek di tangannya, ini cek pegang. Kalau saya butuh apa-apa, pakai cek ini. Tidak mungkin pakai cek gereja. Tidak mungkin saya punya ide membeli barang lalu pakai uang gereja. Wah, saya memperdaya gereja. Kalau saya membeli barang atas ide saya untuk anak-anak lalu saya berkata, kamu saya belikan laptop nak. Tapi pakai uang gereja, saya bohong. Saya nipu. Ngaku membelikan laptop tapi pakai uang gereja. Kalaupun harus pakai, ya mungkin pernah sekian persen. Tapi sebagian besar harus uang saya pribadi. Saya bilang tidak mungkin saya menyuruh orang membeli laptop lalu pakai uang gereja. Saya yang suruh. Harus uang saya pribadi. Ask your healthcare provider about Ozempic. Saya tidak sedang menunjukkan ke saudara bahwa saya baik. Saya juga bukan orang yang bisa mencetak uang. Saya juga sekali-kali juga susah keuangan saya. Tinggal beberapa, berat. Tapi saya mau menunjukkan kepadamu bukan untuk dipuji. Saya punya irama dari kecil memberi, dari muda. Uang 20.000 untuk beli lauk. Saya habiskan untuk beli sepatu anak remaja yang tidak punya sepatu. Saya belikan hadiah untuk anak-anak sekolah minggu. Tidak pernah kepikir nanti makan lauknya apa. Beras disediakan, lauknya apa. Sekian puluh tahun tidak mati. Tuhan itu hidup.
Jadi jangan tidak memiliki irama menjadi seperti roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah untuk orang itu. Ajaran kebatinan saja mengajarkan bagaimana orang tepo seliro, mengerti orang lain. Nah, Kristen harus lebih dari itu. Kok kita bangga dengan keselamatan yang kita miliki lalu kita bisa hidup suka-suka? Kalau kamu benar-benar percaya Yesus, kamu harus seperti Yesus. Saya bilang tadi kepada Miss Ingrid, saya sudah janji ini beberapa bulan lalu untuk mahasiswa Kupang. Ini kalau tidak dipenuhi saya malu. Barangnya belum ada, bukan duitnya tidak ada. Barangnya pun untuk beli sekian ratus barang kan juga tidak gampang ya Pak Alvin. Harus nunggu. Nah sekarang ada, beli. Kalau ada lebih dari itu beli, jangan nunggu. Oke? Sebanyak-banyaknya semua mahasiswa Kupang yang tidak mampu tentunya, yang mampu beli laptop sendiri, kita beli. Satu orang itu berharga sekali. Satu orang itu lebih dari nilai kekayaan dunia ini. Jadi kalau ada satu jiwa bisa kita besarkan, bukan hanya tidak masuk neraka, tapi jadi hamba Tuhan yang menarik orang dari neraka. Aduh, harga laptop gak ada artinya. Tapi berapa banyak orang yang mikirin nasib kita? Tidak banyak. Tidak banyak. Tidak banyak bukan tidak ada saudaraku. Nama-nama tidak perlu saya sebut. Tapi peduli sekali. Saya katakan kepada gembala-gembala sekitar Rehoboth beberapa waktu yang lalu, waktu pertemuan. Diadakannya Rehoboth di beberapa tempat itu, proyeksinya bukan gereja lokal punya kesibukan, aktivitas, undang Pak Eras supaya jemaat tidak habis, tambah banyak. Proyeksinya bagaimana gereja ini mendukung pekerjaan Tuhan di Indonesia. Bukan hanya STT Ekumene Jakarta, tapi juga Medan, Kupang. Ada juga STT yang kita biayai yang ada di Manado. Beberapa sekolah yang kita, bukan berapa sekolah, puluhan sekolah umum yang sudah mau bangkrut, sekolah Kristen yang mau bangkrut. Kita topang gaji gurunya supaya tetap eksis dan suara kebenaran diajarkan di tempat itu. Senyap, tidak cerita-cerita, ya kecuali sekarang saya harus cerita. Kamu ya kalau dari muda sudah membelah diri untuk orang lain, membagi rotimu, aduh kamu tidak akan jadi miskin. Saya dulu pernah kepikir, kalau saya begini terus jadi apa saya? Punya barang selalu saya bagi. Sampai berpacaran 8 tahun tidak bisa nikah. Aduh, betul-betul sangat miskin boro-boro untuk pesta. Uang tiap bulan pun habis. Jadi kalau ditanya kapan menikah, tunggu mujizat. Menikah pun angpaunya diberikan untuk membayar hutang gereja. Ya, karena tanah ini dulu dibeli dengan memakai uang. Ya, saya tidak tahu waktu itu sebelum saya.
Mungkin pendeta yang dulu mikir itu disumbang, mungkin begitu atau apa gitu. Kemudian zaman saya hadir di situ ditagih. Pasti kamu tidak pernah kepikir ya waktu saya menikah ya. Tempat tidur pun bekas, kursi bekas. Bekas-bekas dikasih orang, saudara. Gak punya lemari, mau pakai lemari plastik yang pakai resleting itu loh. Hanya kemudian saya mendoakan pelepasan seorang bapak-bapak tukang kayu. Punya furniture, perusahaan furniture. Lalu di situ dia saya lepaskan ya, pelepasan lah. Datang ke rumah, waktu datang ke rumah dia lihat ada ranjang bekas. Diikat pakai tali, dikasih orang, bekas sundutan rokok. Lalu dia tanya, ini apa? Ini ranjang Pak, diberi bekas. Wah, saya perbaiki saja. Dia tukang kayu. Bukan tukang kayu biasa, dia punya perusahaan furniture. Dibawalah, ini orang Tionghoa dari Bangka. Jadi sama dengan mertua saya. Dia bawa, dia betulin. Waktu kita mau mengunjungi dia, itu tempat tidur, di situ ada lemari. Nah, pertanyaan pertama kali istri saya ya waktu masih pacar bilang, Pak kalau beli lemari di sini ada nggak berapa? Oh begini kata dia, ini lemari jati, ini orang barat, orang bule yang buat, digambar, didesain, bentuknya bagus begini. Sampai hari ini di rumah masih ada. Satu-satunya yang saya bawa, satu-satunya sejak saya menikah. Yang lain tuh bekas kita kasih orang. Satu-satunya yang saya bawa tinggal. Satu-satunya. Itu ini orang barat membuat lemari. Tapi setelah itu dia tidak pernah muncul bertahun-tahun. Udah ini saja. Akhirnya kita bawa pulang. Dari lemari plastik jadi lemari jati. Dan waktu itu saya tinggal di rumah mertua karena gak punya rumah. Ranjangnya yang bekas taruh di situ. Lalu ada majelis juga memberi kursi. Nah kursi itulah yang saya masukkan rumah itu. Yang suatu hari rumah mertua itu saya bangun dan saya berikan mertua. Tuhan gak permalukan saya. Ya mertua tidak memandang saya pendeta miskin yang tidak bisa apa-apa. Saya bangun rumah itu, saya berikan mertua. Dan saya pindah ke Petamburan dan ke Estubun 253. Kamu boleh tepuk tangan nak. Saya cuma mau membuktikan bahwa kita tidak dipermalukan. Dan tentu ada banyak kisah-kisah lain. Ya. Dalam keadaan miskin saya berbagi. Istri saya ingatkan saya satu doa yang pernah kamu ucapkan katanya, Pap, apa? Waktu doa semalam suntuk kamu menangis. Kamu menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau aku punya rezeki, berikan ke jemaat ini. Kan jemaat miskin sekali waktu miskin-miskin. Aku bersumpah tidak akan membangun rumah. Dan sampai hari ini saya memang tidak pernah bangun rumah. Saya dikasih rumah. Kalau Tuhan beri saya berkat, bagikan ke jemaat ini. Saya hanya membangun gerejamu Tuhan. Nanti kalau anakku biar bangun rumah sendiri. Saya belum punya anak itu Pak. Saya mengasihi Tuhan saudara. Dan saya tidak menjadi miskin. Saya bukan orang sempurna, tapi apa yang saya saksikan di dalam nama Yesus Kristus itu kesaksian yang benar. Orang sering hanya memikirkan dirinya. Jangan jadi pendeta yang hanya memikirkan dirimu sendiri dan kerajaanmu. Kamu senang anakmu pintar. Kamu senang kau punya rumah tangga kelihatan bahagia. Tapi kamu tidak melihat banyak anak-anak lain yang dipersiapkan iblis masuk neraka. Abam sudah 942-43.
Saya bersama dengan tim. Tim itu bukan hanya yang duduk menjawab. Ada beberapa pengacara, ada ibu-ibu, bapak-bapak, konselor-konselor. Ada anak yang mau diperlakukan tidak senonoh oleh bapak tirinya lah. Ada ibu-ibu yang diseksa suami lah. Ada orang yang direbut hartanya oleh tetangganya lah. Kita turun. Kita turunkan pengacara. Tidak bayar, tidak usah. Karena tidak mampu. Kalau kamu mampu silahkan memberi persembahan. Kalau tidak apa-apa. Kadang-kadang langsung ditelepon saat itu juga. Kalau itu mendesak, telepon saya ngomong sendiri. Itu irama. Jadi Abam itu bukan hanya menjawab. Kita turun. Hanya kita tidak menceritakan apa yang kita lakukan. Orang tua yang tidak mampu yang kita usahakan panti jomponya. Anak-anak yang stres, pemuda-pemudi yang stres yang kita layani. Dan lain sebagainya. Tidak usah cerita soal uang. Nanti bisa disalahgunakan orang yang memang pekerjaannya memeras orang. Kita juga melihat orang itu menipu atau tidak. Kalau dia ada di luar kota, kita telepon orang yang kita kenal. Tolong dibesuk. Dulu pernah tuh di koran mana itu ada yang digebuki gara-gara mencuri padahal beras atau apa gitu. Kita suruh orang kita ke SKI di daerah. Besuk dan lawat orang ini Pak. Beri beras dia. Jangan sampai gara-gara makan beras 1-2 kilo mencuri. Tuhan masih punya orang seperti kita yang mau membagi diri. Kalau ada tanya, Pak, anak saya mau sekolah pendeta tapi kami tidak mampu. Saya jemput. Saya perintahkan jemput anak ini. Bukan hanya tidak bayar. Saya jemput. Itu irama. Bukan mau bangga diri atau bukan sombong. Kita tidak menjadi miskin karena hal itu. Saya sudah perintahkan untuk Ikatan Alumni STTE buat kantor. Anak-anak kita yang ke daerah kita telusuri di mana dia, sedang apa. Bekerjakah? Mau buka tambal ban sepeda, ban motor atau apa? Gimana hidupnya, bagaimana keadaannya. Mungkin ada daerah terpencil di mana belum ada Injil, kita kirim orang ke situ. Kita biayai selama 1-2 tahun untuk hidup. Setelah itu harus bisa mandiri. Berkali-kali saya bicara dan mereka sudah membuat kantor dan saya tidak tahu perkembangannya karena tidak semuanya bisa saya handle. Dan itu bisa dikolaborasi dengan bidang misi Pak. Bidang misi Gereja Suara Kebenaran Injil. Dan sekarang bidang misi mungkin langsung ditangani Pak Agustinus dan Pak Timotius Tan. Kamu harus mulai dari perkara kecil di sekitarmu. Temanmu yang tidak punya sendok, kamu ambilkan sendok dari perkara kecil. Ketika dia tidak ada air, kau berbagi air. Temanmu yang sakit kaki tertate-tate, kamu papah jalan. Dan banyak proyek kecil yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Yang di dalamnya Tuhan mau melatih kita menjadi anggur tercurah, roti yang terpecah. Nanti kalau tidak demikian kamu mau jadi pendeta, mau jadi dosen, kamu hanya begini. Taunya minta, nuntut. Tapi kamu tidak memecahkan diri memberi. Kamu jadi miskin sampai mati.
Kamu harus belajar punya perasaan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Bukan hanya kepada orang benar. Orang yang jatuh dalam dosa pun kau lindungi. Bukan kompromi terhadap dosa. Tapi berbelas kasihan. Agustinus pasti paling tahu. Berapa banyak anak-anak nakal. Tapi saya sering berkata sabar. Lindungi anak ini. Bukan kompromi. Lindungi anak ini. Perbaiki. Ibu Herlin sampai tidak mengirim pulang anak nakal ini. Tapi kirim ke tempat tentu dididik. Karena di sini punya peraturan. Tidak bisa orang melanggar moral tetap ada di sini. Nanti merusak yang lain. Sampai dititipkan ke tempat lain. Pakai bayar. Pakai uang ngantar. Coba saudaraku. Pasti Ibu Erlin yang sudah sekian tahun bersama saya mengerti irama bagaimana menjadi anggur tercurah, roti yang terpecah. Jangan jadi orang yang begini terus. Digeser sedikit posisinya, marah. Kamu itu siapa? Dulu juga siapa? Kok bisa loh begitu? Aleno malama syahirata kasih. Haleluya. Siapa yang bisa menerjemahkan perasaan Tuhan, saudaraku? Kita harus mau mengosongkan diri. Aduh, saudara. Kurikulum STT tidak memuat hal-hal seperti ini. Akhirnya meluluskan pegawai-pegawai gereja. Aduh. Kuli-kuli kampungan yang hanya melihat upah. Apa yang berat dia terima. Aku sudah dokter, masuk gaji segini. Aku dokter kok diperlakukan begini. Lu dulu siapa? Kalau bukan belas kasihan orang kamu gak seperti ini bro. Aduh bener-bener kampungan saudaraku. Buset dah. Gak paham saya. Gak paham. Dengan otak kampungan orang-orang ini. Aku udah dokter nih. Aku udah gembala lagi. Jangan perlakuan aku seperti ini. Emangnya kamu siapa dulu? Kamu hidup pun dari belas kasihan. Kamu lupa. Ngerti gak saya ngomong apa? Paham gak kalian? Paham gak? Paham gak? Jangan lupa diri. Justru ketika kamu merendahkan diri, kamu ditinggikan. Saya juga mensinyalir ada mahasiswa-mahasiswa dari anak-anak orang mampu di Jakarta. Lagaknya sombong-sombong. Dan biasanya mereka akhirnya tidak ikut saya.